Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011282530065 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya bakal membuat pembuatan program yang dimana mengenai lampiran soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk buat sebuah program di mana kita bakalan input sebuah huruf, angka, atau simbol. Artinya ini kayak karakter gitulah. Terus ini kita bakalan input bilangan bulat. Habis setelah kita input karakter dan bilangan bulatnya kita jumlahkan. Habis dijumlahkan kita konversikan hasil penjumlahannya ke waktu, jam, menit, dan detik. Setiap soal memuat algoritma deskriptif, pseudocode, flowchart, program, dan penjelasan programnya. Nah, di sini saya udah ada terkait algoritma deskriptif, pseudocode, flowchart-nya. Nanti kita bakal buat programnya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk algoritma deskriptifnya, pertama kan kita mulai, habis mulai kita pesan variabel untuk karakter dan juga bilangan bulat. Selanjutnya kita masukkan satu karakter, habis itu masukkan satu bilangan bulat. Nah, karakter yang kita masukkan itu akan dikonversikan ke sistem ASCII. Sistem ASCII, ibarat kata itu kayak, misalnya kita input bilangan 5. Nah, komputer tuh bacanya bukan 5, tapi karakter 5. Nanti itu bakalan dikonversikan berapa nilainya. Misalnya kita input A. Nah, A itu bakal dikonversikan berapa nilainya. Lalu kita jumlahkan dengan bilangan bulat. Setelah dijumlahkan, hasil penjumlahan tersebut dikonversikan ke waktu, jam, menit, dan detik dengan menggunakan pembagian dan modulus atau sisa bagi. Untuk hitung jam, yang dimana kita membagi hasil penjumlahan dengan 3600, habis itu kita hitung lagi sisa penjumlahan dari pembagian jam yang telah kita gunakan, yang kita bagikan tadi menggunakan operasi modulo. Misalnya jumlah jumlah penjumlahan mod 3600. Terus untuk hitung menit dengan membagi sisa penjumlahan dengan 60. Terus untuk detiknya itu adalah sisa pembagian yang di menit ini. Habis konversinya udah selesai, selanjutnya adalah menampilkan hasil akhir penjumlahan dan konversi waktunya jam, menit, detik, selesai. Nah, untuk pseudo code-nya, yang pertama adalah kita input variabel. Variabel A ini untuk karakter, variabel B ini untuk bilangan bulat. Tadi kan yang karakter itu berarti kita menggunakan tipe data char. Terus untuk bilangan bulat kita menggunakan integer. Ini C, C ini ya untuk penjumlahan A plus B, terus D, E, F, G ini untuk konversi waktunya. Habis variabelnya udah, kita begin, mulai. Habis mulai kita input A yang karakter tadi, terus input B bilangan bulat. Habis itu yang kita jumlahkan A plus B. Tanda panah ini maksudnya C diisi dengan A plus B. Habis penjumlahan karakter dan bilangan bulat, kita konversikan jumlah ini untuk mencari ini jam, menit, dan detik. Nah, tadi untuk mencari jam itu kan kita bagi dengan 3600. Jadi hasil penjumlahannya kita bagi 3600. Habis itu kita cari sisa pembagian dari 3600. C dibagi 3600 ini. Berarti E diisi dengan C. Persen ini untuk simbol modulu atau sisa bagi. Habis itu, untuk menit, dari sisa bagi ini dibagi 60 E. E tadi kan sisa bagi yang D. Jadi E dibagi 60 bakalan didapatkan untuk menit. Selanjutnya, untuk detik, itu berarti sisa pembagian yang E ini. E modulo 60. Habis konversi udah selesai, selanjutnya adalah kita mencetak. Ini cetak C. C ini hasil penjumlahan, terus D ini untuk jam, F ini untuk menit, G ini untuk detik. Jangan lupa N. Nah, untuk flowcharts-nya di sini aku juga udah punya. Di sini star. Star ini kita menggunakan bentuk oval. Habis itu jangan lupa ini, nah, tanda panah ini sangat penting banget. Habis itu kita input A tadi kan tipe datanya char, terus B tipe datanya integer. Habis itu prosesnya ini bagian dari
C ini nah, C sampai ke G. Itu untuk bagian proses. Nah, untuk proses itu kan kita menggunakan persegi panjang. Untuk input dan output itu menggunakan jajar genjang. Terus outputnya tadi C, D, F, G yang bagian ini, yang uret ini. Nah, itu jangan lupa N. Nah, itu untuk penjelasan terkait algoritma deskriptif, pseudocode, dan flowcard-nya. Kita langsung aja untuk pembuatan programnya ya. Biar mudah, kita lihat ke bagian pseudocode ini. Nah, yang paling penting itu adalah in komponen utama yang ada di C++ dulu. Itu ada tiga. Lupa yo. Include, yes, stream. Enter. Habis itu yang selanjutnya ada juga using space. Using space name. Using namespace kembali. Namespace std. Space std. Koma. Habis itu integer main ini. Main. Main. Nah, yang include case habis itu jangan lupa itu ini nih untuk memulai program dan mengakhiri program. Di sini kan kita ada variabel A. Variabel A tadi itu menggunakan tipe data char. Char A, terus ada char B, koma C, koma D, koma E, koma F, koma G. Habis char kita mau input bilangan A dan B. Di sini biar rapi kita pakai ke out dulu. Ke out. Habis itu input angka, koma huruf, koma atau simbol. Habis itu eh di koma, si in, si in tadi kan mau input A berarti A di koma. Ntar. Habis itu input bilangan bulat, input bilangan bulat, bilangan bulat di koma, si in B. Habis itu kita udah input, berarti kita mau melakukan prosesnya ini nah, penjumlahan. C sama dengan A plus B, titik koma. Situ habis dijumlahkan kita konversikan D sama dengan C dibagi 3600 titik, titik koma. Habis itu sisa baginya kan C persen 3600 titik koma. Habis itu F sama dengan E dibagi 60 titik koma. Enter. G sama dengan E mod kok mod mod dulu 60 titik koma. Enter. Udah kan prosesnya berarti kita ke out. Ke out.
Hasil penjumlahan C titik koma, habis itu konversi. Berarti yang ini nah, konversi hasil konversi itu, si konversi itu koma hasil konversi, konversi waktu ada jam, menit, detik, titik koma, yang jam itu yang D, terus yang menit yaitu F, terus oke. Coba kita jalankan ya. Ini kayak udah programnya. Oh, ini belum ada yang salah. Ini juga ada yang salah, belum ada titik koma. Input angka, misalnya kita input A, di situ input bilangan bulatnya 1, enter. 6. Waduh, ini ada yang error, bentar. D sama dengan CF. Ini belum dimasukin itunya. Salah ini, integer harusnya. Kurang teliti, teman-teman. Ini N dulu, kita scan. Input angkanya A1, enter. Hasil penjumlahannya 66. Terus hasil konversi waktunya itu jam 0, menit 1, detik 6. Nah, berarti ini hasil penjumlahannya kan udah benar. Kita screenshot dulu. Nah, ini A. A ini nilainya berarti 65 kan untuk konversinya. Berarti kan 65 kan untuk yang konversi A-nya. Nah, di sini kita bakalan menjelaskan programnya. Bentar, ini N dulu. Ini kita gedekan. Nah, di sini kan ada yang saya katakan di awal tadi. Ini adalah komponen yang utama. Yang ada include strom ini bisa untuk output input gitu. Misalnya kita untuk matematika itu ada mat titik H, terus using name space std ini library, terus int main ini fungsi utama, terus ini ada kurung kurawal ini untuk mulai dan end, terus ini char ini mendefinisikan variabel a ini bahwa variabel ini tipe datanya char, terus ini ada yang baris ke-6 ini mendefinisikan variabel ini
integer atau bilangan bulat. Terus Layout ini digunakan untuk menampilkan pada layar. Ini kan ada petik dua di atas petik dua ini, berarti dia bakal menampilkan teks yang ada di sini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan petik kayak ini, dia tuh bakal mengeluarkan hasil D ini. Hasil D ini kan di sini D itu C dibagi 3600. Nanti dia bakal mengeluarkan hasil ini. Terus ini ada Cn ini itu bakalan input input ke bilangannya atau input itu tuh melalui keyboard. Ini ke on juga ada ini dia bakal menampilkan input bilangan bulat. Terus ada cin kita bakal memasukkan bilangan bulat. Terus ada yang C sama dengan A plus B ini berarti penjumlahan dari A plus B karakter plus bilangan bulat. Terus untuk D ini konversi waktu tadi kan. Hasil penjumlahan dibagi 3600 ini untuk mencari jam. Terus ini tuh sisa bagi. Kita mencari sisa bagi yang awal ini C dibagi 3600 berapa sisanya. Nanti sisanya akan kita gunakan di baris selanjutnya F sisa bagi tersebut E dibagi dengan 60. Di sini kita untuk mencari menitnya. Terus kita cari lagi untuk sisa baginya. E di sisa bagi 60. Ini berapa ini bakal mencarikan detik. Terus ada koord C on hasil penjumlahan ini bakal menampilkan hasil penjumlahan terus C ini dia bakal menampilkan hasil ini bilangan yang ada ini nah terus en ndl ini nih kita tuh kayak bikin satu baris ngelangkah di baris baris dari sini kita barisnya ke sini Coot ini juga bakal menampilkan hasil konversi waktu ini terus ada ini dia bakal menampilkan D bahkan ini yang bagian sini terus ada F ini ya koma ini biar kasih batas ini F untuk menit tadi terus ini ada koma lagi ini G ini kurung kerawal untuk N seperti tadi sih coba ya ternyata kita masukkan A kecil terus 198 A kecil sama A besar itu nilainya beda ya di sini kita coba cari sebelum saya akhiri kita cari dulu tab A S C mana ya. Oh, ini nah. Nah, ini nah. A itu kan 65 yang di bagian desimal ini nah. Terus ada bilangan juga ini 5 dan juga lain sebagainya. Sekian video lampiran soal yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.